Shalom, selamat berjumpa ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus turun melimpah atas saudara semua. Mari kita buka hati menyambut firman Tuhan dengan membaca Alkitab dalam kitab Yeskiel pasal 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka
seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara, ini adalah ungkapan keprihatinan Allah atas kondisi umatnya karena dosa semakin bertambah-tambah. Dan para pemimpin bukannya bagaimana berupaya agar umat Allah ini hidup takut akan Tuhan dengan memberikan contoh yang baik, tetapi justru sebaliknya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita bisa membaca baik pemimpin-pemimpin maupun para imam tidak ada yang peduli terhadap nasib bangsanya. Itu sebab kemudian Tuhan berfirman, aku tidak menemuinya. Menemui apa atau siapa, saudara? Menemui seorang yang mau untuk mendirikan tembok untuk mempertahankan negeri itu dari kemusnahan akibat dosa. Tembok adalah sebuah gambaran tempat perlindungan, pertahanan. Dan itu artinya apa, saudara? Itu kalau kita mempelajari Alkitab sepenuhnya, kita akan tahu bahwa di dalam Alkitab ada banyak hal tentang doa syafaat. Doa syafaat adalah berdoa untuk orang lain atau sesuatu yang bukan kebutuhan kita pribadi. Dalam hal ini berarti bisa lebih luas. Berdoa untuk lingkungan, bangsa, dan negara. Sebagaimana seruan dalam ayat firman Allah yang kita baca tadi. Bahkan juga berdoa untuk bangsa-bangsa lain. Alkitab menyatakan bahwa pendoa syafaat adalah seseorang yang datang mendekat dan berdoa di hadapan Allah untuk menggantikan posisi orang lain. Dan tentu kita tahu semua bahwa ketika Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita menyelesaikan karya penebusannya di muka bumi ini, mati di atas kayu salib, dikuburkan pada hari yang ketiga, kemudian bangkit, dan setelah itu naik ke surga, melintasi segala langit untuk menjadi imam besar kita. Pada kitab Ibrani pada pasal yang keempat, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Pelayanan syafaat yang terbesar dan terutama adalah apa yang Tuhan Yesus lakukan setelah Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tentu kita pun juga harus hidup dan mengambil bahagian sebagaimana Tuhan Yesus lakukan, yaitu pelayanan imamat, memanjatkan doa syafaat
ada kerelaan, ada kesukaan mengambil posisi, menggantikan orang lain menghadap Allah, memohonkan pengampunan, memohonkan kemurahan, dan memohonkan pertolongan. Dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 9, oleh ilham roh, Rasul Petrus mengungkap tentang keistimewaan setiap orang beriman. Bukan saja kita adalah umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, tetapi juga kita adalah imamat yang rajani. Gereja, yaitu persekutuan orang-orang percaya, adalah terdiri dari orang-orang yang tidak hanya oleh iman untuk mengejar keselamatan kekal, apalagi hanya mengejar berkat-berkat sementara di dunia, tetapi gereja adalah persekutuan orang-orang percaya yang hidup meneladani Kristus, yang rela mengambil bagian seperti Yesus, menjadi imam-imam. Apalagi Bapak Ibu Saudara, kita baru berapa hari memasuki tahun 2021 ini, belum genap 1 bulan, tepatnya 20 hari kita memasuki tahun baru 2021 ini. Tetapi bencana demi bencana, musibah demi musibah telah melanda negeri kita, melanda bangsa kita. Mulai dari musibah jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu, dan kemudian tanah longsor di Sumedang, gempa besar di Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat, banjir besar di Kalimantan Selatan, dan erupsi Gunung Semeru, dan di beberapa tempat diterjang angin kencang, puting beliung, bahkan kota Manado pun dihajar oleh banjir rob. Saudara, apakah kita hanya mau menyesali, apalagi menyalahkan pemerintah? Tentu tidak. Disinilah sebetulnya kita harus ingat akan peran Yesus Kristus sebagai imam agung kita, yang juga mengingatkan kepada kita orang beriman, kita pun adalah imam-imam yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak hanya berdoa untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus rela untuk berdoa bagi orang lain, berdoa untuk kota kita, berdoa untuk negeri kita. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan berfirman pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan berfirman agar kita tidak hanya mengusahakan, tetapi juga berdoa untuk kota di mana kita tinggal, negeri di mana kita tinggal. Dan roh Allah yang kekal, roh yang satu itu juga memberikan wahyu kepada Rasul Paulus. Sejajar dengan itu dalam surat 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik. Permohonan dan doa syafaat serta ucapan syukur itu
tentu adalah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah bencana yang melanda saudara-saudara kita sebangsa setanah air di beberapa wilayah dalam sekurangnya 20 hari ini, itu memanggil saudara dan saya sebagai pribadi, sebagai gereja Tuhan, persekutuan orang percaya, untuk memanjatkan doa syafaat kita. Dan apa yang kita lakukan itu saudara, doa-doa yang sebetulnya telah diberikan teladan kepada kita. Kita rela berdoa syafaat untuk bangsa, untuk negeri, saudara kita, para korban, upaya pemerintah dalam menangani musibah-musibah. Kita tahu untuk memimpin bagaimana menghadapi musibah jatuhnya pesawat terbang, Panglima TNI turun tangan. Beberapa musibah tanah longsor, gempa bumi, Menteri Sosial turun tangan. Dan baru saja beberapa hari kemarin untuk banjir di Kalimantan Selatan, Bapak Presiden sendiri turun tangan. Apa yang harus bisa kita lakukan oleh orang percaya? Kalau memungkinkan dengan cara yang tepat, bisa saja kita menyalurkan bantuan. Tetapi sekurangnya adalah mari kita sehati panjatkan doa syafaat kita seperti Abraham berdoa untuk Lot dan kota Sodom Gomora agar tidak dibinasakan Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-18. Kita mesti ambil waktu khusus, rela untuk mendoakan saudara-saudara kita sebangsa setanah air, seperti Musa berdoa untuk umat Israel dalam kitab Keluaran pasal 32, atau seperti Nehemia yang berdoa untuk kota Yerusalem dan bangsanya. Itu dalam kitab Nehemia pasal 1, sekurangnya pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Itu sebabnya nanti kita akan berdoa bersama-sama, memanjatkan syafaat kita untuk bangsa dan negara, untuk korban-korban bencana dan musibah, untuk upaya penanganan pemerintah maupun para relawan. Doa syafaat ini saudara juga sangat penting kita lakukan, karena doa syafaat hakikatnya adalah bagaimana kerelaan kita mengambil tempat, menggantikan orang lain, memohonkan kemurahan, pengampunan, pertolongan, dan berkat-berkat Tuhan. Tentu sebagai para orang tua, ini juga tidak boleh kita abaikan. Berdoa untuk anak-anak kita, atau lebih luas, berdoa untuk keluarga kita. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat yang ke-5, kita bisa membaca di sana bagaimana tiap-tiap pagi setelah kemarinnya sepanjang malam anak-anaknya menyelenggarakan pesta, Ayub kemudian mengatur kurban persembahannya, memanjatkan doa, memohonkan pengampunan kepada Allah untuk dosa-dosa anak-anaknya. Karena jangan-jangan ketika berpesta mereka telah melakukan dosa. Syafaat kita untuk keluarga, doa orang tua untuk putra-putrinya, cucunya amatlah penting. Bukankah kita mengenal ada nyanyian lagu
di doa ibuku. Bagaimana nyanyian itu mengungkapkan bahwa doa seorang ibu untuk putra-putrinya begitu penting, begitu luar biasa. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau doa syafaat artinya kita menggantikan tempat orang lain menghadap Allah, memohonkan kemurahan, pengampunan, berkat, dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin terpikir, wah kok enak orang itu. Kita yang mendoakan mereka. Lalu kapan waktunya kita bisa berdoa untuk diri sendiri? Saudara, dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 17. Kita bisa belajar di sana bahwa doa syafaat bagi orang lain, doa memohonkan ampunan dan berkat bagi orang lain, apalagi bagi orang-orang yang mungkin bahkan mengecewakan kita, itu berharga di mata Tuhan. Bukankah tadi oleh ilham roh Rasul Paulus mengatakan permohonan dan doa syafaat itu ada perkara yang baik dan yang berkenan kepada Allah untuk kita lakukan? Maka dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-17 tersebut, kita membaca di sana bahwa bagaimana ketika Ayub kemudian mau memanjatkan doa untuk para sahabatnya, di mana para sahabat ini sebetulnya sangat mengecewakan Ayub. Tetapi ketika Ayub melakukan sebagaimana Allah perintahkan, Allah berfirman kepada para sahabat Ayub demikian. Itu pada ayat ke-8 pasal 42 kitab Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, bukan untuk Ayub. Ayub mempersembahkan korban bakaran untuk sahabat-sahabatnya, untuk orang lain, bahkan yang telah mengecewakan dan menyakiti hatinya. Karena hanya permintaannya lah, hanya doa syafaat untuk kamulah yang akan kuterima, sabda Tuhan, supaya aku tidak melakukan aniaya atau hukuman terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Zofar orang Naamah, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Perhatikan Bapak Ibu, permintaan doa Ayub untuk siapa? Untuk Elifas, untuk Bildad, untuk Zofar, yang pada hakikatnya sahabat-sahabat ini telah menyakiti hatinya, telah membuat iman percaya Ayub menjadi goyah tatkala menghadapi penderitaan. Tetapi doa syafaat untuk sahabat inilah diterima oleh Tuhan. Perhatikan ayat 10. Ayub pasal 42 ayat 10, saudara buka Alkitabmu, kita baca bersama. 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, berdoa untuk orang lain, menggantikan posisi orang lain, mengajukan permohonan kepada Allah dalam doa syafaat,
itu tidak akan sia-sia. Seperti Ayub. Setelah Ayub memanjatkan doa syafaat untuk sahabat-sahabatnya, pertama, ketiga sahabatnya beroleh pengampunan dari Allah. Lalu yang kedua, Ayub sendiri kemudian dipulihkan keadaannya secara luar biasa. Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari di tengah-tengah berita tentang musibah, tentang bencana yang melanda sebagian negeri kita, saudara kita sebangsa setanah air, belum lagi tentang pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, kita mendengar nyaris setiap hari saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita terpapar oleh COVID-19. Ada yang harus mengikuti isolasi mandiri di rumah, harus ada bahkan dirawat di rumah sakit. Bahkan beberapa sahabat telah meninggal dunia. Ini harus menyadarkan kita untuk sekaranglah waktunya mengambil tempat secara khusus berdoa bagi sahabat-sahabat, berdoa bagi teman-teman dan tetangga kita, berdoa bagi kota dan negeri kita. Itu adalah yang dikehendaki Allah, yang baik dan yang berkenan. Dan akhirnya doa kita untuk orang lain seperti Ayub, saya yakin itu pun akan mampu, katakanlah, mendatangkan anugerah, berkat pemulihan juga kepada kita masing-masing. Amin. Mari Bapak Ibu, sekarang kita satukan hati. Kita akan panjatkan doa syafaat kita untuk bencana musibah yang terjadi. Saudara Andreas Permadi dari keluarga muda akan memimpin doa syafaat kita saat ini. Mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, sore hari ini Tuhan kami bersekutu berkumpul bersama melalui ibadah tengah minggu ya Bapa. Kami berdoa bersyafaat Tuhan terkait dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi korban bencana alam ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah dan juga relawan segenap unsur yang terlibat dalam pemulihan bencana alam di Indonesia ini Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan, kami berdoa untuk bencana alam tanah longsor di Sumedang ya Bapa. Kami berdoa untuk korban bencana alam juga di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin ya Bapa. Korban pesawat Sriwijaya Air ya Bapa. Kami juga berdoa untuk korban gempa bumi di Mamuju dan Majene ya Bapa, dan juga kami berdoa untuk korban bencana erupsi warga sekitar di Gunung Merapi dan Semeru ya Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan penghiburan buat keluarga korban bencana alam ini ya Bapa. Engkau pulihkan Indonesia Tuhan. Kami rindu untuk melihat Indonesia bangkit dari keterpurukan ini, dari bencana-bencana ini ya Bapa. Engkau pulihkan, Engkau berikan penghiburan buat para korban dan juga pemerintah, segenap unsur yang memberikan bantuan ya Bapa. Kiranya bantuan yang para korban butuhkan Tuhan tutup bungkus, Tuhan jaga, Tuhan berikan yang terbaik buat mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah dan relawan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita supaya tertanggulangi dengan
sempurna ya Bapa. Kami berdoa kiranya segenap warga negara Indonesia juga dipulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau jaga, Engkau kuduskan, Engkau berikan penghiburan buat mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita memanjatkan doa syafaat, marilah kita sehati memanjatkan doa permohonan untuk masing-masing diri kita atau keluarga kita. Dan setelah itu saya akan berdoa untuk saudara-saudara, jika mungkin ada yang kurang sehat, yang sakit, yang mengalami berbagai macam pergumulan, sehati agar Tuhan sendiri yang melawat, menjamah Bapak Ibu Saudara. Mari kita kembali bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kabulkanlah kiranya doa permohonan syafaat kami untuk bangsa dan negara yang telah kami panjatkan bersama-sama. Sungguh kami mohon pengampunan bagi dosa bangsa kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas saudara-saudara kami yang terkena musibah, baik karena tanah longsor, gempa bumi, banjir, puting beliung, maupun erupsi gunung-gunung berapi. Tuhan juga kiranya memberikan kekuatan dan hiburan pada keluarga para korban. Dan jikalau sekarang ini upaya pemerintah dan para pihak untuk meringankan beban para warga masyarakat yang terkena bencana, Tuhan Yesus memberkati. Jikalau ada di antara para korban di pengungsian sedang menderita sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan Tuhan menyatakan kemuliaan. Kami berdoa malam hari ini Bapa di surga untuk kami masing-masing, anak-anak-Mu di tempat kami sekarang ini berada. Kami mohon kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Mu kepada kami anak-anak-Mu dan melimpahi kami damai sejahtera. Ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, menjamah saudara-saudara kami yang masih harus menjalani perawatan dengan isolasi mandiri di rumah, yang harus masih menjalani perawatan di rumah sakit, atau saudara-saudara kami yang kurang sehat oleh berbagai macam penyakit, baik karena virus, karena bakteri, karena hal-hal yang lain. Maka sehati kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah dan oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang menghadapi berbagai macam persoalan dalam pergumulan hidupnya, Tuhan menambahkan iman percayanya dan memberikan pertolongan Tuhan pada waktunya yang indah. Terima kasih Bapa di surga, jikalau setelah ibadah ini kami semua anak-anak muda membaringkan diri dan tidur, kiranya Tuhan memberikan kami semua malam ini tidur yang nyenyak. Dan ketika kami tidur, genapkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami, anak-anak-Mu yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengangkat setiap beban, Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan. Esok kami bangun dengan tubuh yang sehat, hati gembira, dan roh yang menyala-nyala untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus kami berdoa, mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati upaya pemerintah kami Indonesia untuk memutus penyebaran virus corona ini, sehingga semua kegiatan
baik kegiatan ekonomi, kegiatan pembelajaran di sekolah dan di perguruan tinggi, maupun kegiatan ibadah dimanapun dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Kami anak-anak-Mu jemaat Tuhan dapat beribadah dalam segala kesalehan dan ketenangan. Kami rindu Bapa untuk dapat beribadah tatap muka lagi, bersekutu dengan saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Saudara, sehati mari kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kepada kita semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya untuk hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Saudara, sekarang arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara dapat mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman, menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turun melimpah atas saudara semua berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, berkat jiwani, anugerah Bapa dan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal, kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus memberkati saudara sepanjang malam ini, sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.